Haleluya. Sudah melek. Ada berapa banyak di tempat ini di sepanjang tahun ini yang tidak punya masalah? Oh, kita pernah punya persoalan ya, masalah ya. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, masalah kita pasti apa? Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita menari buat Tuhan. Tinggalkan semua masalah kita, persoalan kita, beban hidup kita pada Tuhan Yesus. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate. Kita urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita sing penting Yesus. Ana Gusti Yesus, dia uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana kita sing penting. Ana Gusti Yesus, dia uripku akeh masalahe. Penting ana Gusti Yesus. Katakan kabeh. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, kita sing penting ana sinten, penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus, mesti ya uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizat, sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus, mesti ya uripku akeh masalahe. Ana Gusti Yesus, sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus, mesti ya uripku akeh masalahe. Ana Gusti Yesus, sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus, mesti ya uripku akeh masalahe. Penting ana Gusti Yesus, beres kabeh. Haleluya. Sama-sama katakan beres. Beres jeng. Beres jeng. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu, buka hati lebar-lebar, terima semua yang dari Tuhan. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan. Beres KB. Gandol Gusti. Oh, kalau nyanyi itu bisa saya nggak seminar dah. Ya, biasanya kalau nyanyi itu diulang-ulang terus ya. Ini katakan aku tidak pensiun. Pensiun nggak bakalan beres. Ayo katakan aku tidak pensiun. Kerja terus sampai Maranatha. Begitu dong. Nah, di dalam kitab Matius 24 ayat 14 kita buka. Matius 24 ayat 14. Suara saya oke sekarang? Kedengeran? Lebih merdu? Matius 24 ayat 14. Kita ada di hari-hari terakhir. Hitungan kita sebetulnya untuk menyelesaikan amanat agung hanya 9 tahun. Siapa yang mau hidup 9 tahun lagi? Enggak mau.
Karena gereja sedunia sekarang membuat goal setting. Aduh, ini kekerasan gak sih? Ini gimana tuh? Tahun 2033. Apakah Tuhan Yesus datang 2033? Enggak tahu. Mungkin kalau Yesus datang mungkin besok lusa bisa aja kan. Tetapi goal kita dituntun secara korporat 2033 menyelesaikan amanat agung. Anda nggak mau nggak terserah, tapi semua udah jejaring, jaringan global semua terkoneksi. 2033 gereja Tuhan lahir ulang tahun ke 2000 tahun. Dan di dalam firman Tuhan 1000 tahun sama dengan satu hari. Dari Adam ke Abraham 2000 tahun. Abraham ke Yesus 2000 tahun. Dari Yesus zaman gereja Tuhan tahun 33 gereja pertama kali berdiri, dicurahkan Roh Kudus. Jadi 2033 itu udah 6000 tahun. Itu hitungan Alkitabnya. Jadi tahun 2034 Advent, hari ke-7. Di situ boleh pensiun. Karena there is nobody can work. Tidak ada satu orang pun dapat bekerja. Kita udah terlalu tidur terlalu lama. Gereja seolah-olah jadi organisasi tok tanpa memikirkan amanat agung. Ngumpulin sopo orang Kristen duduk di gerejaku. Kompetisi gereja sudah benar-benar Tuhan akan goncangkan tahun 2025. Ingat saya ngomong nih. The great shaking for the church. Ever. Gak pernah tuh ada tahun di mana Tuhan akan goncangkan gereja Tuhan. Ngerti kenapa saya ngomong keras gini? Karena harus kembali bahwa gereja harus jadi eklesia, menjadi pemenang-pemenang jiwa, bukan rebut jemaat terus. Tahu nggak kekristenan di Indonesia tuh nggak growing seperti yang kita pikir. Menurut BRC, Bilangan Research Center, hanya 1% ternyata. Dan gereja Tuhan tuh tidak memberikan booster untuk menginjil. You come to worship, you receive blessing, miracle, kesembuhan, ini dan lain sebagainya. KKR aja terus tiap hari. Membuat gereja Tuhan, anak-anak Tuhan jadi kolesterol rohani, tidak mau bergerak, tidak mau bekerja. Ternyata di Indonesia ini ada satu data di mana data itu kabur. Satu jemaat gereja itu punya keanggotaan 3-4 gereja. Yang pertumbuhannya secara keturunan. Karena emaknya di situ, anaknya harus ke situ. Gereja harusnya jadi classroom untuk memenangkan tetangganya, kotanya. Dan orang Batak ngumpul sama Batak terus, Manado sama Manado terus. Manado kau harus pergi sampai ke ujung bumi. Lihat kenapa harus ada Kiai Sadrah di sini. Malu sebetulnya kita nih. Tinggal di satu kota yang punya misionaris hebat, militan, membaptis bisa 20.000 orang waktu itu. And we are all silent, sleeping.
Padahal ini zaman kegoncangan, men. 2025 is going to be a great shaking ever. Dengerin saya nih, benar-benar. Akan terjadi kegoncangan hebat. Saya terserah, kalian mau suka sama saya, mau mati besok gak jadi masalah. I speak, aku bicara. Tiap hari aku sacrifice begini dari kota ke kota. Untuk bangunkan orang tidur, bukan bangunkan macan tidur aku. Jangan sampai kita lihat daerah demi daerah. Itu sebenarnya sedang slowing down. Saya berapa hari yang lalu saya pulang dari Tobelo, Halmahera Utara. Kristen banyak. Tapi melarat, narkoba sampai ke kampung-kampung. Saya ada di tambang emas, belum gajian 7 bulan, ada 2 orang gantung diri. Oh my God. Itu yang gantung diri kata saya yang Muslim atau Kristen? Kristen. Kata saya mereka pergi ke gereja, pergi rajin ke gereja. Apa yang gereja lakukan? Sebelumnya kami pergi ke Karo. Di Karo itu kantong Kristen. Tapi anak-anak remaja, pemuda bunuh diri cutting. Tahu gak cutting itu apa? Pakai silet. Anak umur berapa itu? Temannya si Deo, 18 tahun, gantung diri. Saya katakan gereja pada tahu nggak? Sedangkan Natal ini terus celebration aja, terus pesta terus. Di tengah kematian, di tengah kegoncangan. Nggak salah kita mau ngadain Natal, tetapi apa itu makna Natal yang sesungguhnya? Untunglah saya bersyukur ada seminar, jadi saya ngomong apa adanya karena nanti malam pasti banyak seremoni. Ngomong juga nggak boleh kenceng-kenceng. Good, kata saya ada seminar model begini. Kita mau kemana? Udah celebration mau kemana? Saya, bulan ini pesta Natal terus. Gak lupa karena memang orang Kristen demen Natalan, demen pesta. Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka tiba kesudahannya. Jadi goal kita adalah bagaimana kita dari Indonesia nih, kita pergi ke bangsa-bangsa. Orang Indonesia bukan ada di mana-mana juga. Orang Manado, maha hadir namanya omnipresent. Saya pergi ke Jepang tuh Pak Yani, waktu itu berapa tahun yang lalu saya diundang ke persekutuan doa di ujung pulau apalah gitu di pinggir laut, ternyata itu kampung Manado. Dan ternyata penangkap ikan tuna itu orang Manado di sana. Sampai orang Jepang pinggiran kotanya itu ketakutan, anjing itu semua dilindungi gitu, takut dimakan juga gitu kan. Kata si, what? Kalian ada di sini. Sampai ke ujung bumi ada. Saya sampai ke Afrika juga banyak orang-orang Indonesia. Nah pertanyaannya mereka hanya cari dolar toh. Cari hidup. Kami kesini ingin mentraining. Siapa anak-anak muda kalian yang mau siap diajarin bahasa, jadi profesional, bisa gaji puluhan juta, per puluhan kalian juga akan naik. Karena Indonesia akan mengalami satu level baru ke depan, krisis SDM. Apa itu? Pengangguran akan terjadi di mana-mana. Dan Malaysia udah ngeblok penerimaan baru tenaga kerja.
Cepat, kata saya. Cepat kita equip anak-anak muda kita untuk menjadi penjangkau-penjangkau jiwa. Ketika 1 tahun kemarin, ini tahun penuh kegoncangan. Tahun 2023 yang lalu bulan Oktober, kami bikin World Prayer Assembly di Perth, Australia. Tanggal berapa? 3 sampai 6 Oktober. Kami yang support di Perth, Australia. Saya pikir Perth, Australia banyak tambang emas. Tetap aja ngarepin Indonesia. Kita support dananya sebagian. Kita ngumpulin sampai mati-matian. Saya, punya berapa uang? Punya berapa? Ayo tabur. Kata saya. Ternyata saya baru tahu ini the season of sowing. Ini musim menabur. Menabur juga bukan aku menabur, itu recehan namanya. Kalau menabur itu dengan menangis, mencucurkan air mata. Lalu tanggal 5 Oktober, Rick Riding dari Yerusalem nanya kepada saya, Daniel, tahun 2024 kita kan mau ngadain di Yerusalem World Prayer Assembly. Saya katakan sorry, kita mau batalkan. Ada apa? What happened? Dia ngomong. Akan terjadi kegoncangan. Kamu, saya ngomong ke si Rick Riding ya, dia pendoa yang ada di Yerusalem. You harus bring unity among yourself. Kamu harus bawa kesatuan di dalam dirimu sendiri, karena di Israel Kristen cuma minus dari kurang dari 2%, nggak ada unity. Doa di mana-mana doa, tapi nggak ada kesatuan. Dan saya katakan tahun 2024 akan terjadi kegoncangan hebat. Oke, dia ngomong oke. Mungkin kita we move ke South America, ke Amerika Selatan atau gimana. Saya ngomong tanggal 5 Oktober, tanggal 7-nya jeber Hamas nyerang Israel. Dipikir itu kecil. Dipikir itu hal kecil, kelompok teroris Hamas. Tanggal 7 Oktober jam 6 pagi. 1.400 orang mati dan banyak anak-anak muda yang mati. Karena saya ngomong begini, jadi saya bertanggung jawab. Karena Tuhan beritahukan kepada saya beritahukan kepada orang, saya tanggung jawab. Ngomong tuh harus tanggung jawab. Akhirnya saya kirim orang-orang pergi ke sana. Di tengah goncangan hebat. 5 anak muda pergi ke sana. Kita lagi gak ada uang waktu itu. You just go. Dan mereka siap mati. Karena ketika saya ngomong, kamu belum kawin kan? Belum gak usah dipikirin. Umur berapa kamu? 21. Yang paling tua tuh siapa tuh? Yehuda ya, umur 23 gitu. Kamu belum kawin, gak usah dipikirin What? Terus kamu siap mati kalau pergi ke sana? Siap Kata saya naikkan MOU ya, buat surat pernyataan kalau kamu mati jangan nuntut ke saya keluarganya. Kata saya, kamu gak usah pikirin soal tiket, aku usahakan untuk bayar tiket. Saya dengan teman-teman dari My Home Jerusalem kumpulin uang. Nyampe di sana itu bulan Desember. Kata saya, kamu kalau doa harus di Yerusalem, jangan kemana-mana. Karena nanti kemana-mana takut bahaya. Jadi saya setiap hari, saya telepon dia, di mana kamu? Di Yerusalem Oke. Terus satu saat saya telepon, kamu lagi di mana? Di jalur Gaza. What? Jalur Gaza? Itu kan lagi perang. Tuhan suruh Kalau udah Tuhan suruh gimana? Lalu mereka ngomong marah boleh gak apa-apa, doain kami
Tapi boleh gak kami minta satu hal? Kami minta uang. Untuk apa? Beli roti. Beli roti untuk siapa? Untuk anak-anak muda yang jadi tentara di sana, IDF namanya. Lalu mereka singkat cerita beli roti yang kosher, yang halal. Itu pas hari Hanukkah. Hari Hanukkah itu hari apa? Hari tepat pentahbisan bait suci. Dan Yesus ada di situ, Yohanes 10 ayat 22. Ada di Serambi Salomo. Jadi Hanukkah ini enggak 7, 9. Ya 8 lilinnya ini. Yang satu di tengah. Buat orang Yahudi ini sakral banget. Karena ada mujizat ketika Yudas Makabe mentahbiskan bait suci yang baru. Dia punya lilin sedikit. Dan di bait Allah itu harus menyala terus. Ternyata bisa 8 hari menyala. Nah, jadi orang Yahudi merayakan hari Hanukkah itu dengan sangat serius. Kami bawa roti. Dan setelah mereka makan, mereka nanya gini. Sebelum makan roti itu mereka nanya, where you come from? Kalian dari mana? Dari Indonesia. What? Indonesia kan yang sangkanya musuh. Tukang ngutuk lagi Indonesia. Kata saya, no, kami. Orang Kristen, kami percaya firman Tuhan. Kami datang untuk memberkati. Bukan mau mengutuki. Kami datang bawa roti. Akhirnya mereka makan. Dan ketika mereka makan sambil nari-nari. Dan mereka ngomong begini. Mungkin ini roti terakhir yang kami makan. Setelah itu kami mati. Kata saya doain setiap orang. In the name of Jesus. Doakan mereka. 3 hari kemudian saya dapat foto di Instagram dan lain sebagainya. Anak-anak ini mati. Di medan tempur. Saya gak bicara politik. Firman Tuhan katakan siapa yang memberkati akan diberkati. Siapa yang mengutuk akan dikutuk. Indonesia dalam keadaan berkat karena ada yang memberkati. Jadi hari raya Hanukkah. Kita dalam keadaan krisis, gak ada duit. Tuhan suruh sewa rumah di sana. Udah namakan My Home Jerusalem. Urunan punya rumah. Malah rumah kita sekarang lebih gede lagi untuk tahun ke depan. Dan selama 1 tahun ini berjalan. Ini tanggal berapa nih sekarang? 2 minggu lagi saya ada di sana. Tanggal 25 Desember kami diundang di Armageddon untuk merayakan Natal. Dan gak pernah terjadi Natal bareng dengan Hanukkah. Persis tanggal 25 Desember. Tidak akan terjadi lagi 19 tahun ke depan. Jadi saya berangkat nih. Rizdo berangkat, Yofri, siapa lagi nih? Istri saya berangkat. 30 orang akan bersaksi siapa Yesus dalam diri kita. Yang mengubahkan kita. Ketika saya tanya, ada di antara kalian yang Kristen? Enggak ada. Semuanya Yahudi. Lalu ketika saya tanya, boleh nggak kalau aku membawa pendeta-pendeta Messianic Jew, pastors, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus gitu, untuk datang bersama dengan kami. Mereka ngomong, no. We invite you Indonesia. Oh my God. Lihat ke saya. Emang saya lebih jago dari kalian? Banyak hamba Tuhan besar di Indonesia. Kenapa harus kami?
Yesus saja ditolak sama orang Yahudi, tidak dipercayai sebagai Mesias. Tapi kenapa kami dipilih? Karena Indonesia memegang kunci penginjilan bagi dunia. Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Kenapa saya harus cerita di sini? Apakah kita mau ke sana cuman Holy Land trip? Cuman kalau ke sana ingin menerima berkat tanpa mau menjadi berkat. Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa. Maka tiba kesudahannya. Jadi aku tuh bergetar hatiku nanti hari Natal berbarengan dengan Hanukkah yang menyalakan lilin, saya dan Rabi Yahudi. Najis lu dulu. Kita nih dianggap pengkhianat buat orang Yahudi. Lu Kristen tuh pengkhianat. Kita nih dianggapnya kita nih follower dari pemberontak, teroris. Gak ada, kita nih mau sombong apa sih sebetulnya? Yang pertama kita orang yang gak layak, bukan orang Yahudi. Tetapi kita dapat kemurahan dari Tuhan. Amin. Kenapa kalian ada di sini? Dari sekian orang banyak, kenapa ada di sini? Kan itu anugerah. Kita bukan orang Yahudi. Tetapi pertanyaan, kenapa tahun ini kami jadi representatif supaya gospel Injil kerajaan Allah melalui Yesus Kristus akan dikotbahkan di situ. Soal nerima Yesus atau enggak terserah. Tanggal 24 malam Christmas Eve saya ngundang apa tuh? Kata saya jangan ngundang orang Kristen kebanyakan. Kita udah kebanyakan pesta, kata saya. Saya ngundang tentara-tentara orang Yahudi. Dan mereka mau datang. Anak-anak umur 20-an. Dan mereka menyebut saya Papa. Yes, Papa, we will come. Terus saya ngundang beberapa rabi. Rabi, would you please come? Nanti tanggal 24 Christmas celebration, Christmas Eve. Yes, of course we will come. Nanti kalau memang kita perlu ada Zoom-nya, boleh. Nanti supaya kalian berdoa sungguh-sungguh. Pertanyaannya bukan aku, bukan siapa kita. Tapi kalau orang Yahudi sudah nerima. Dulu duduk bareng, makan bareng, najis makan sama kita. Sekarang kita yang memberi makan ke mereka. Makan seperjamuan dengan mereka. Saya itu kesana 43 kali. Cuman jelong-jelong aja terus. Holy Land tour terus. Tanpa meaning gitu kan. Tetapi ketika ke-40 saya kata Tuhan, aku gak mau yang unusual. Sesuatu yang gak biasa-biasa. Perang. Lagi orang Indonesia gak bisa kesana, kita pergi. Itu ke-40 kali. Ke-41 saya doa di jalur Gaza. Di depan Indonesian Hospital. Tempat teroris di situ. Aku doa minta ampun Tuhan. Indonesia harus mendapat berkat. I speak blessing. Di situ, di hadapan para pemimpin, penggerak doa dari bangsa-bangsa lain. Lalu itu ke-41 saya dipilih untuk membawa penggerak-penggerak dunia datang ke sana. Kali ke-42 saya bawa Suset Hetting, saya bawa Rubin Adi, saya bawa pokoknya beberapa lah aku pilih dari Indonesia, gak boleh banyak. Wah, makan semeja dengan menteri-menteri, dengan apa? Dan mereka berdoa memberkati kita. Yang ke-42
Oktober yang lalu saya jadi pembicara di Feast Tabernacle. Siapa saya? Dan berkumpul 450 orang dari seluruh dunia. Dan ini yang kelima, 5 angka grace, anugerah. I speak about Jesus. Aku akan bicara siapa Yesus. Lahir sebagai orang Yahudi yang menjadi Mesias buat hidupku, menyelamatkan aku, mengubahkan aku, dan aku akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Keselamatan pasti datang ke seluruh bangsa. Amin. Aku akan ke sini, aku minta pintu penginjilan dibukakan Tuhan. Di kota ini, start dari kota ini. Di mana dulu ada Kiai Sadrah di sini. Di mana ada misionaris-misionaris yang militan, yang harmoni, living harmoni dengan Muslim. Jangan sampai kita jadi garam dalam toples, blue drug man. Kita ini harus jadi garam di tengah-tengah masyarakat. Amin. Gerakan Mayung terus go out, keluar dari gedungmu dan adopsi komunitas. Gitu. Makanya kami pergi sampai ke Turki, kita pergi ke Libanon, kita buat beri bantuan, ada aja terus. Nah mari kita saksikan dulu movie ini, Dek. Ayo, jangan tidur dulu. Oke, movie yang Israel setahun ini, hanya setahun ini ceritanya. Di pesta Natal nggak mungkin, di perayaan Natal kita bicara begini, putar film ini nggak mungkin. Kita di seminar jor-joran, kita mau kemana nih? I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often. Ini kali terakhir 2023 kita bikin Sunday Pentakos. Kita di demo, diludahin sama orang Yahudi, dilempar, enggak dilempar batu lah ya waktu itu, cuma diludahin. Ini tanggal 7 Oktober, ketika pesta musik dibunuhin anak-anak muda di sini. Hidup 1.400 orang mati jam 6 pagi, sadis dibunuhnya. Perempuan hamil dibelek, bayinya dikeluarin, diiris-iris. Nih rumah-rumah di Santroni dibunuh. Sampai hari ini masih ada 101 sandera. Yang kini kan gak ada di TV. Kita mengasihi seluruh bangsa, kita gak pro, kita nih bukan Sionis juga. Kita ada di border Gaza, kita beri bantuan, kita worship di tanah yang penuh hutang darah di situ. Anak-anak dibunuhin, bayi-bayi dibunuh. Ini setahun yang lalu kita memberi roti. Dan akhirnya mereka mati di medan tempur. Kita berbicara bukan politik ya, jiwa harus diselamatkan.
Kita ketemu dengan petinggi-petinggi di sana. Dan kita berdoa di daerah-daerah yang berbahaya. Itu yang saya peluk tadi, seorang muslim. Aska namanya, anak dari Al Zaitun. Kita bersatu bersama. Bagaimana kita harus jadi bawa kesaksian kepada semua bangsa. Di sini nanti kita mau mengadakan Natal di Armageddon. Ini Menteri Pertahanan sekarang yang akan jadi pengganti Benyamin Netanyahu. Ini anak-anak Tuhan yang dari Fiji di United Nations. Nah, kita membawa unity di sana supaya semua bersatu. Ini rumah doa kita di Yerusalem dalam masa krisis, bayangkan. Rumah misi kita. Ini anak-anak Tuhan yang ada di Knesset. Si Albert dari Breakfast, Jerusalem Breakfast. Nah, ini kanopi kita yang buat, tempat kita doa. Di sini kita akan celebrate the Christmas. Itu titik nol Armageddon. Di mana Armageddon itu akan ada 200 juta orang terbunuh di situ. Hanukkah dan Christmas bersama-sama. Jadi begini, coba slide-nya langsung ke slide. Saya mau berbicara mengenai 40 tahun gereja Tuhan. Nggak bakalan berjam-jam, 40 tahun kita singkat aja. Cuman saya mau memberikan satu insight 10 tahun ke depan gimana kita. Karena saya menggerakkan doa itu 27 tahun. Saya tuh ingin melihat yang muda-muda mulai bergerak gitu. Perjalanan saya tuh penuh air mata, bukannya senang. Nggak ada dapat gaji. Nggak ada satu supporter. Nggak ada gereja gede yang nyumbang hidup saya. Penuh air mata. Saya pergi ke sini pun tentu ada air mata untuk saya berdoa untuk Purworejo. Ada yang niketin, ada yang gak niketin, saya niketin sendiri. Saya akan coret kalau itu bukan dari Tuhan, gak mau. Nah, ketika peristiwa dalam 4 dekade yang lalu, next. 1650 gereja dibakarin. Di negara Middle East gak ada yang begini. Next. Nih saya yang masih kurus begini di sini. Ini GKI Tasikmalaya. Mereka iblis tuh nggak ngerti soal gereja mana, gereja denominasi mana, bakar semua. Ini foto-foto yang bikin. Next. Terus. Ini tahun 90-an ya, terus. Nah ini pengungsi di Poso. Semua gambar tuh ada ceritanya. Ini di pegunungan Napu.
Kalau malam itu dinginnya 4 derajat Celcius. Mereka nggak bawa apa-apa. Ini semua lagi peristiwa Natal, namanya Natal Kelabu. Jadi saya lagi di sini tuh lagi pesta Natal. Lihat, punya sendal nggak? Mereka nggak punya sendal. Pakai baju daster seperti itu. Saya cuma minta mujizat waktu itu, jangan ada yang mati karena kedinginan. Kami waktu itu cuma punya 2 dus Indomie. Kita nyanyi lagu Malam Kudus. Tapi Indomie ini dimasak 2 panci besar. Cuman itu. Pohon Natalnya nggak begini, meskipun ini mini, tapi gemerlapan. Di sana pakai pohon pisang. Nih, kesengsaraan yang luar biasa. Natal. Next. Terus. Ini lagi ibadah 300 orang dibunuhin. Saya belum pernah pergi ke satu tempat, saya nggak mau satunya lagi ditonjolin karena sadis. Peti mati 300, cuma 8 orang yang hidup. Dan saya baru pergi ke sana berapa hari yang lalu lagi. Next. Ini kolam masih ada sampai sekarang. Tapi waktu itu nih kolam ini darah. Orang Kristen semua. Terus. Disitulah muncul kesatuan. Ini di mana? Ini di Lampung. Ketika para pendeta udah gak punya duit sama sekali, makannya makan belalang. Ini nih pendeta-pendeta ini. Kami bawa beras dari Jakarta. Saya bukan ngomong doang, saya bukan penceramah. Menabur untuk Indonesia itu penuh air mata. Ini pendeta-pendeta di Jawa Timur ngumpul nih. 1.000 orang di waktu itu di GMS, Gereja Mawar Sharon. Kata saya minta gratis ya, kita yang beri makannya. Hamba Tuhan garis depan kek apa kek, udah pada sengsara semua. Tapi dalam kesengsaraan mereka unity, berdoa, mencari wajah Tuhan. Gak ada yang arogan, gak ada, semua merendahkan diri. Puasa kita kadang berapa hari di situ. Gak ada saingan, lagi sengsara begitu. Terus ini hamba-hamba Tuhan dari berbagai ini. Kupang waktu itu mau diambonkan juga, kita berdoa. Terus aja, masih banyak terus. Mulai muncul. Ini kan beberapa orang udah almarhum. Penahuai. Ayo. Kita nih satu-satu dijambangi, ayo dong. Udah saatnya bertobat, kita bertobat. Harus ada pionirnya gitu yang ngundang-ngundang. Bersyukurlah kita juga ada Yosia dan itu mengundang kalian semua ada di sini gitu kan. Siapa yang mau lagi bergerak gitu mengundang orang lain? Mobilisasi itu penting sekali. Waktu itu Stephen Tong ada di sini juga. Tapi kita sekarang kok ngelihat kayak saling mengecam satu dengan yang lain. Padahal kita ini sama, sorganya sama, Yesusnya sama. Yang karismatik lah, yang pentakostal lah. Ya yang mainstream, kita dudukan bersama-sama. Terus. Ini ketua-ketua sinode kita undang. Bikin retreat bersama, next. Terus. Tapi mulai muncul 10 tahun kemudian. Gerakan doa di kota Bandung waktu itu. Kita kumpulin kapasitas 700 orang lah sekitar kurang lebih segini. Tapi yang hadir 1.700. Kita gak ada ruangan untuk nginep. Mereka katakan kami gak perlu tidur, kami kesini mau doa.
2 lantai sama dengan nanti malam nih, nanti 2 lantai nih. Yang lantai bawah tuh gak ngelihat panggung. Revival akan dimulai ketika kalian berkumpul bersama, berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terus, ini di Bandung kalau ngumpul nih, 7.000 anak muda. Ada yang orang yang blow the trumpet, ayo ngumpul semua. Terus, nah ini mulai bergulir terus saja, terus mulai muncul gerakan doa yang luar biasa di mana-mana, di ratusan kota. Menara-menara doa 24 jam berdoa. Hotel-hotel yang dibook berdoa. Kita coba yakin kalau ada menara doa di sini, pasti berubah suasana, atmosfer satu kota itu kan berubah. Next, terus. Waktu tahun 1984, 40 years ago, di Korea, gerakan doa sedunia. Ini di sini duduknya di pasir, Bapak Ibu sekalian. Ada hujan pun enggak ada alasan untuk mereka lari, enggak. Ini saya dan istri saya. Nih istri saya ada di sini. Kayak orang Korea kan? Annyeonghaseyo. Jadi saya saksi sejarah. 40 tahun yang dulu saya ngelihat kok Korea satu dari 10 negara termiskin di dunia. Waktu itu kami dikasih makannya tahu nggak? Nasi dengan kimchi sedikit. Kimchi itu kayak acar gitu. Nggak enak banget, saya nggak suka. Tapi sekarang Korea satu dari 10 negara termaju di dunia. Tapi doanya apa? Lihat. International Prayer Assembly for World Evangelization. Untuk penginjilan dunia. Doanya bukan hanya pulih, berkat, mujizat. Enggak gitu. Supaya dunia akan dijangkau. Terus. Next. Lalu Indonesia mulai merebak. Kami ngambil api dari Korea. 555 pendeta nyalakan obor. Berdoa bersama dengan Katolik dan lain sebagainya. Ini penuh perjuangan habis-habisan kami nih. Terus. Nah terus ini obor dibawa ke Indonesia. Terus. Sampai terjadi WPA. WPA itu 28 tahun kita menunggu dari Korea supaya terjadi di Indonesia. Dan ini gerakan doa yang terbesar di dunia. 400 kota, stadion semua dibook full semua. Terus. Tapi di sini sebelumnya. Tapi di sini mulai spanduk WPA-nya diturunin kata saya. Karena saya waktu itu yang mengkoordinir. Udah WPA-nya diturunin, yang ada cuman tulisan adopt your street today. Maksudnya apa? Adopsi jalan di mana kamu berada. Tuhan yang suruh. Jangan doa di ruangan, di gereja terus. Hei, doakan tuh alun-alun. Doakan tuh kampung itu. Mulai adopsi kampus-kampus, sekolah-sekolah. Tahu nggak 80% sekolah Kristen sekarang bangkrut di Indonesia? Menyedihkan sekali. Gereja bertumbuh di mana-mana. Saya tinggal di Mall of Indonesia di Kelapa Gading. Do you know how many churches? Berapa gereja di Mall of Indonesia? 23. Di satu mall doang, coba bayangin. Enggak kurang gereja, tetapi dampaknya apa? Hanya perpindahan terus. Dari sini bosen pengkhotbahnya begitu terus. Pindahlah ke sini, pindahlah ke sono. Kapan kita mau dewasa sebagai tubuh Kristus? Bagaimana to bring the lost
orang yang terhilang. Kalau kita ngumpul terus gitu kan. Ini menyedihkan, Indonesia dalam situasi kritis secara rohani. Saya ngomong sama BRC. Janganlah kita konferensian terus ya. Kita data terus disebar, khotbah yang enak-enak. Tapi kita sedang apa? Kita sedang tidur. Kita lagi pensiun. Makanya jangan sebut kota pensiun. Katakan kita tidak pernah pensiun. Lebih keras lagi, kita tidak pernah pensiun. Ngapain gak ada namanya pensiun di mata Tuhan. Lawan itu. Jangan percaya bahwa kita ini akan sehat sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Amin. Jadi kita mesti lawan. Kalau saya gak lawan diri saya, ngapain nih kesini capek-capek. Ngapain mereka harus terbang ke sini? Kita harus lawan gitu dengan satu visi yang besar. Terus kita lihat di sini mulai bergerak 2000, mulai dekade 90, 2000, dekade kedua, terus. Nah, pandemi. Waduh. Tahu nggak di Facebook saya tuh, berapa ratus pendeta yang udah wafat. Sudah innalillahi. Sudah ada bersama Bapak di surga. Saya belum hapus-hapus tuh sosmed saya. Ngeri banget. Ketika saya dengar dari Pak Rubin Adi, banyak banget tuh pendeta dari GBI, itu GBI doang, belum pendeta yang dari gereja lain. Pertanyaannya, kita gak mau menghakimi, tetapi pertanyaannya apakah kita sedang sibuk di ladang Tuhan? Atau kita lagi, gue mau udah pensiun, nunggu Maranatha aja. Gak gitu tuh. Ketika saya ditanya oleh teman-teman, tahun 2025 ini tahun apa? Saya dapatnya lagi bulan Oktober di Israel. Saya kan jadi pembicara. Itu gak ada orang Indonesia yang pergi ke sana, cuma 5 orang. Situasi mencekam. Dan mereka katakan kalau bunyi sirine, kalau Anda dengar sirine, Anda harus lari ke ruang aman, namanya safe room, dalam 14 detik. Kata saya, what? 14 detik? Kalau kita lagi tidur gimana? Bangun, tidak boleh tidur nyenyak di sana. 14 detik harus ada di safe room. Waduh, situasi mengenaskan. Jadi kalau saya bunyi sirine gitu, saya langsung, saya harus lari gitu kan. Ternyata itu sirinenya lain, sirine orang sakit. Beda itu sirine perang, kan aku gak tahu sirine perang gimana. Udah panik, jantung saya gitu. Terus, oke, saya dibawa pergi ke Negev gitu ya, gurun Negev. Itu banyak pertanian. Terus ada jeruk, ada anggur. Loh, kok berbuah? Ada pohon-pohon pisang berbuah. Lebat sekali. Tapi pada jatuh. Kenapa? Karena tidak ada pekerja lagi. Dan mereka sedang menunggu pekerja dari Indonesia. Dikasih 1 tahun license. Izin kerja. Tapi anak muda, gak boleh lebih dari 28 tahun. Yang belum pensiun juga. Nah, jadi ketika saya ngelihat Tuhan, ini kok buah-buah berjatuhan karena tidak ada pekerja. Busuk. Lalu saya katakan, Tuhan mau bicara apa tahun 2025? Tuhan ngomong gini, memasuki tahun 2025, itu the season of joy and harvest. Joy itu sukacita dan tuayan. Kata saya, ini lagi perang loh Tuhan. Tuhan ngomong gini, apa hubungannya perang dengan tuayan? Pohon durian nanti bentar lagi akan berbuah. Mau lagi perang lagi apa? Tetap berbuah. Oh iya ya. Nah kita ini kan sering politik, mikir ini, itu. Tuhan punya season, Tuhan punya musim tertentu.
Musim ini tidak bisa dibatalkan, musim berbuah. Tetapi Tuhan katakan 2024 ini menabur. Karena tahun 2025 engkau akan menuai apa yang kau tabur. Yang tidak menabur jangan menuai, karena itu pasti nyolong dari halaman orang. Jadi gimana kata saya, Tuhan ini lagi masa sulit begini menabur. Lihat Ishak. Ishak di Gerar. Gerar itu artinya tempat transit. Nah mungkin ini kota transit. Gak banyak orang, makanya gak banyak hotel di sini. Gak banyak orang yang pengen nginep di sini. Kata saya, mesti raise up anak-anak Tuhan di sini. Supaya orang kesini bukan hanya transit. Tapi di tempat transit pun Gerar itu harus menabur. Dan bayangkan di tempat kering Ishak bisa menuai 100 kali lipat. Saya yakin dan percaya hari ini kalau Anda tangkap sesuatu, kalian akan menuai besar-besaran. Amin. Kalian kota kunci. Nah, jadi the season of joy and harvest. Kata saya belum ngerti itu bulan Oktober. Terus aja. Ternyata lagi pandemi, aku diundang di Colorado Springs. Hati saya masih sedih karena anak saya yang sulung, anak kami ini dipanggil Tuhan. Di mana? Di Jawa Tengah. Ini tempat saya waktu ini 3 tahun yang lalu. Makanya saya sedih kenapa saya kejateng lagi. Anak saya nggak kena COVID. Dia menolong. Dia menjadi pengusaha gas, oksigen. Menolong orang-orang yang COVID. Saya ini gak suka Jawa Tengah, jujur. Anak saya pindah ke Purwokerto. Sukseslah di bisnisnya. Tanggal 23 Desember saya pergi ke Purwokerto. Pas Natal. Dia yang traktir saya. Tanggal 26 pagi saya dari Purwokerto lewat kota ini. Di Kulon Progo di depan airport. Cucu saya kan, saya bawa 2 cucu saya anaknya. Aku dapat message loh dari temanku. Papi pingsan. Orang yang saya telepon pertama Ibu Ning. Ibu Ning doakan anak saya. Dari Kulon Progo saya balik lagi. Ternyata anak itu gak ketolong. Pecah pembuluh darah di batang otak. Sedihnya minta ampun. Saya sampai ngomong sama Tuhan, saya ini penggerak doa Tuhan. Saya minta mujizat selalu Tuhan selalu beri. Saya katakan aku minta mujizat, gak usah dengar doa saya. Tapi saya minta dia hidup. Biarkan aku mati. Masa anaknya dulu yang mati? Nggak ketolong? Dikubur di Purwokerto. Dan saya ngomong di kuburan. Tuhan. Jujurnya aku nggak terima. Aku tawar hati, udah nggak kepengen pelayanan. Bosen aku lihat panggung kayak begini. Bosen gue udah biasa di panggung. Bosen aku dilihat orang. Aku kata I want to resign. Tapi di kuburan itu aku ngomong, Tuhan balikan keadaan. Satu anakku mati biar dia menjadi benih yang mati. Dan dia akan bertumbuh. Kataku berikan aku 1 juta resa baru.
Kalian tahu, dengan saya nih Resa baru. 40 years, exactly the same age seperti Reza. Alam, anaknya Pak Yani. Ini yang lagi datang 40 years. Kenapa kan saya? Dan kemarin saya makan di Yujum. Itulah tempat titik saya muter. Apakah saya spesial? Mereka mau ikut saya dengan rugi. Nah, benih yang mati itu sudah bertumbuh. Dan akan menghasilkan buah. Dan satu tujuan kita datang ke sini untuk apa? Berikan kami 30.000 misionaris. Saya tadi doa di kamar di Wisma apa tuh namanya? Wisma Mulia atau apa itu namanya tuh? Oh, pokoknya hotel bintang 6 lah itu ya. Tadi pagi saya doa, ayo kita berdoa semua, serahkan anak cucu kita menjadi misionaris di tanah ini nih. Saya nggak pernah kayak begitu. Biasanya pulihkan negeri kami gini-gini. Tadi mah serahkan. 2 cucu saya yang orang tuanya dipanggil Tuhan di tanah ini. Saya yakin mereka akan jadi misionaris. Nih ucapan opung, ucapan opah pasti didengar Tuhan. Dan mereka tinggal sama saya. Sekarang mantuku orang Jateng tinggal sama saya. Nih saya bukan jadi melo, saya mau cerita. How suffer you are. Berapa menderitanya kalian. Untuk berdiri untuk bangsa kita. Jadi ini eranya. Billion soul harvest, aku sambil nangis di sini. Aku baru kehilangan anak. Dan orang Korea ngomong begini, aku lagi di panggung begini. Ini Dr. James Huang, dia orang kaya, ahli kanker. Pastor Kim Yong-kuk, dia nunjuk saya. Lagi saya di mimbar. This is the time. Dia katakan, Indonesia harus bangkit jadi pengirim misionaris, kamu utang banyak. Saya ngomong begini, saya balas lagi. Aku mau, asal Korea menolong aku. Datang ke sini, bergandengan tangan. 30.000 misionaris dari Indonesia dan Korea akan dikirim ke bangsa-bangsa. Luar biasa. Kenapa saya cerita ini di sini? Di KKR nggak pas. Aku pengen ada tanah yang gembur di sini. Aku tabur lagi benih. Minggu kemarin aku di Jawa Tengah. Sebelum aku pergi ke Jepang, aku ke Jawa Tengah. Ketemu Alam berapa bulan lalu di Jawa Tengah. Aku sekarang safari ada di sini. Setelah dari Israel saya diundang lagi harus ke Klaten. Ada 700 pendeta kumpul. Astaga. Kenapa? Di tanah ini Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu. Akan terjadi gelombang kebangunan rohani. Amin. Kenapa dari semalam saya Nah kenapa di tanah ini? Saya katakan Tuhan. Kenapa di tanah ini apa ya Tuhan? Kita main-main tadi. Rizdo juga. Wah Tuhan aku serahkan anakku kepadamu. Di tanah ini. Kenapa enggak nanti di Jogja? Karena para pionir akan lahir dari tanah ini. Saya mau jadi pionir. Mati sebagai pionir. Siapa W.R. Supratman? Anak Tuhan. Yang syairnya dinyanyikan oleh kita semua. Lebih daripada lagu rohani. Nanti malam kalau perlu kita nyanyi lagi itu.
Kalian harus bangga tinggal di sini. Ada pionir-pionir yang lahir di sini. Amin. Dan kita akan berdoa supaya kita jadi pionir ke depan untuk menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Terus. Dek. Klik. Terus. Ngeheng. Pensiun dulu itunya, laptop. Terus, lagi masa pandemi itu, kita cuma 125 orang dari seluruh dunia. Dan 5 terpapar COVID. Dipulangin sama kita diam-diam ke Australia. Tapi temanya, we will go. Lah, go kemana? Lagi COVID begini, kemana-mana juga di karantina. Tapi temanya, we will go. Kami akan pergi. Nah, ini lebih cantik ya. Jadi we will go, terus di kumana we will go. Padahal pakai masker kita. Kami akan pergi. Yuk katakan we will go. Jangan ini aku utus dia. Itu. Kita bersama terus. Next. Terus. Terus aja, terus. Nah, gerakan My Home ini luar biasa. Sampai ke sekolah-sekolah. Yofri mana? Ayo, istirahat kali. Menjangkau anak-anak yang belum percaya. Ini bukan revival lagi. Nanti kami ada gerakan Love That Mom Teacher. Ini sudah di para ini diminati oleh para bupati, gubernur dan sebagainya. Karena ini adalah gelombang anak-anak muda yang kita jangkau. Memang banyakkan yang muslim yang bisa menerima kita. Yang Kristen malah menutup diri, lagi pada bangkrut lagi sekolahnya. Astaga, pemulihan hubungan dengan Tuhan, dengan guru, dengan orang tua. Banyak sekali anak-anak mau bunuh diri. Kita harus jangkau mereka. Nah terus next. Terus. Rick Warren, bersama dengan Rick Warren. Doakan Rick Warren sedang sakit serius. Padahal dia mau menggolkan 2000 finishing the task 2033. Menyelesaikan amanat agung 2033. Dia minta didoakan supaya dia dapat mujizat dari Tuhan ya. Rick Warren itu ya ada apa tuh yang purpose driven life ya. Bukunya yang terkenal. Terus next. Nah ini. Kita buka kunci ini pagi ini. Percaya 30.000. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Oh Roh Kudus. Tahu gak ketika Roh Kudus dicurahkan. Gak diem. Gak bahasa roh doang. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. You will receive power. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi siku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Bahkan sampai siapa yang pernah dari Purworejo akan sampai ke ujung bumi. Kami datang untuk bangun jembatan ini. Tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Amin. Sekarang orang itu lagi datang ke sini. Dan izin sudah ada sampai ke seluruh dunia. Wow. Ayo, saya percaya dengan doa kita. Doa kita punya kuasa. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayo semua berdoa, serahkan anak muda kita kepada Tuhan. Mari angkat suara kita. Kita buka portal ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan perkara yang hebat. Saya minta Yofri maju, Rizdo juga berdoa untuk gerakan anak-anak muda ini. Kita bawa anak-anak muda di hadapan Tuhan. Oh Lord Jesus. Kami datang
Tuhan pada pagi hari ini. Terbuka pintu penginjilan dari kota ini. Di dalam nama Yesus. Nyatakan ya Tuhan. Perkara yang besar. Gelombang hebat akan datang dari tangan Tuhan. Bapak, kami berdoa buat generasi yang luar biasa yang Tuhan akan percayakan Tuhan. Bukan cuma memimpin kota ini, tidak. Lebih besar lagi Tuhan akan percayakan untuk membangun bangsa kita, Republik Indonesia. Biar kemuliaan-Mu nyata atas generasi di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersatu hati Tuhan. Deklarasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Akan ada generasi-generasi luar biasa Tuhan dari tempat ini Tuhan. Generasi yang anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang keinginannya hanya firman Tuhan di dalam kehidupannya. Pemeliharaan sempurna Tuhan buat generasi yang ada di tempat ini Tuhan. Satu nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya lihat di sini ada oma-oma mungkin, kakek nenek, Yes, Tuhan. opo-opo, atau orang tua. Dari tempat ini banyak lahir pemimpin-pemimpin di Indonesia. Sebagai oma-oma, sebagai orang tua, apa yang kita rindukan buat keturunan kita, generasi kita? Siapa yang punya anak? Sebutkan nama-nama. Teriakan Tuhan. Teriakan nama cucu-cucu kita, keturunan kita. Menjadi keturunan yang berhasil. Menjadi pemimpin-pemimpin yang diperhitungkan di Indonesia. Bahkan diperhitungkan di dunia. Dalam nama Yesus, sebutkan nama-nama mereka. Sebutkan dalam nama Yesus, Bapa surga. Kami serahkan anak-anak kami, keturunan-keturunan kami Tuhan. Generasi-generasi penerus kami. Mereka menjadi lebih luar biasa dari kami. Mereka menjadi anak-anak yang ilahi. Diperhitungkan di negeri kami. Diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Dan kuasa-Mu menyertai pertumbuhan mereka. Mereka bukan menjadi anak-anak yang biasa-biasa saja Tuhan. Mereka anak-anak ilahi. Dari generasi kami. Dari darah kami. Terima kasih Bapak surga. Lawat tempat ini, kota ini. Pemimpin-pemimpin baru akan banyak tumbuh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersatu hati siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta kemudahan di tempat ini Tuhan. Kami minta kelembutan hati di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami minta pintu-pintu gerbang yang dibukakan. Kami mau lihat Tuhan dalam aliran-aliran sungai sukacita. Aliran-aliran Tuhan kegerakan muncul dari kota Purworejo ini. Gerbang-gerbang yang diurapi, gerbang-gerbang yang menghasilkan pendoa-pendoa, gerbang-gerbang yang menghasilkan generasi-generasi penerus. Dalam nama Tuhan Yesus akan dibangkitkan Tuhan tulang-tulang kering. Kami mau perkatakan raise up di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit, 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 bangkit. Generasi-generasi yang baru, generasi-generasi yang punya otoritas, generasi-generasi yang memerintah, yang mandat dan otoritasnya datang dari tempat maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu yang ada di sini. Biar kami menangkap sesuatu buat amanat agung bukan saran, bukan, tapi ini komen. Ini adalah satu perintah yang harus kami lakukan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, kami percaya sesuatu sedang terjadi dari kota ini. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Saya berikan keterangan sedikit ya sebelum saya serahkan. Kita akan close seminar ini. Tujuan kami
Satu spesifik, kami mencari pekerja. Tuayan mah udah banyak, di mana-mana lagi tuayan, tapi pekerja nggak ada. Nah, kalau ada anak-anak muda yang tertarik untuk, kalau STT ya udah fine, tapi juga skillnya harus diperlengkapi dengan bahasa. Mau bahasa apa? Cina, Inggris, bahasa itu penting sekali ya. Jadi dari sekarang kalian udah mesti belajar bahasa, setidaknya Inggris lah gitu. Jangan udah puas dengan apa yang ada. Aku udah tua juga. Jangan, nggak boleh gitu. Kita harus produktif terus. Pohon semakin tua akarnya semakin dalam, ya. Nah, jadi siapa yang mau diutus itu kalau mau sekolah dulu di Stikes, kita punya Stikes yang terbaik, bagus sekali, akreditasinya cukup tinggi ya, tertinggi kalau terbaik ya di Indonesia itu di Karo. Silakan nanti mereka bisa nerima juga dan kita akan salurkan ya. Yang pertama itu dulu. Puji Tuhan kalau hari ini, waduh namanya Jenny nih, 1000 akan deal dan alumni akan dikirim. Karena selama ini mereka ada di Stikes Arta di Kabanjahe Karo, mereka hanya disuruh kerja di rumah sakit umum, di mana di Siantar, di mana. Waduh, itu struggle juga ngantrinya, itu bergumul juga ngantrinya. Nah, sekarang kita harus pergi ke bangsa-bangsa lain atau FNB itu restoran dan sebagainya. Kita akan buka restoran di mana-mana. Saya punya visi, makanya anak saya udah mesti buka restoran bukan cari profit, untuk buka jalur, bangun infrastruktur dengan Yofri ini ya. Nah, jadi itu nanti kalau ada keterangan selanjutnya silakan saya minta Pak Yosia untuk bisa ya jadi person kontak kita di sini ya. Kalau ada info atau apa, kita salurkan anak-anak kita supaya ke Kanada aja. Kanada lagi butuh ya. Kanada lagi butuh caregiver, yaitu caregiver itu apa bahasa Indonesianya? Perawat gitu kan. Nah, banyak orang-orang tua di sana yang harus dirawat, Eropa dan lain sebagainya, Timur Tengah juga ya. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, Bapak Ibu. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Daniel dengan teman-teman dari berbagai daerah. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kita punya tugas mengerjakan amanat agung karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita bergerak. Nah, pada siang hari ini saya minta tolong Bu Rebecca. Ya. Berapa ya, Bu? Ya, kami this is the season of sowing. Ini waktu untuk menabur. Kami setiap kali mengadakan acara selalu nabur. Dan kali ini kami juga ingin memberkati beberapa hamba Tuhan karena kami dengar ada beberapa yang ada di pos-pos PI. Kami menyiapkan ada 5 door prize. Kami berdoa biar ini bisa dipakai untuk membantu pelayanan penginjilan dan gereja di daerah-daerah. Boleh tolong langsung diambil, minta tolong beberapa ambil dari tempat Pak Daniel mungkin. Berdoa ya Bapak Ibu, biar yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan 5. 1. Nomornya. Pendeta Mesah GSJK boleh maju ke depan. Ada Pendeta Mesah? Bapak Pendeta Andreas Isman GPDI Jenar. Pendeta Umami Thomas. Silakan. Pendeta Siswo GKJ Kaligesing.
diwakilkan. Sudah. Pendeta Amin Suroso GJKI Wates. Jangan yang menyerahnya sama ini. Saya minta tolong dengan hormat, mungkin Buning menyerahkan ya. Silakan, silakan. Sama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, terima kasih bisa kembali ke tempat. Mari Bapak Ibu, kita akan closing. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kejayaan, hanya bagi Tuhan. Sekali lagi lebih sungguh katakan segala kemuliaan, dan saya minta Pak Daniel untuk closing. Tuhan, di akhir acara daripada seminar ini, kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ampuni kalau ada salah dan dosa, kuduskan kami. Satu perkara yang kami mohon, ada revival di kota ini. Gelombang kebangunan rohani yang baru akan terjadi. Para pionir-pionir akan bangkit Tuhan. Kami berdoa untuk sebentar malam, di dalam nama Yesus. Biarlah malam terjadi terobosan yang besar. Ada cuaca yang baik. Orang-orang akan berduyun-duyun datang. Mereka akan dijamah oleh kuasa Tuhan. Dan kami nyatakan malam hari ini, kami deklarasikan malam kebangunan rohani yang baru akan terjadi. Gelombang penuai-penuai akan Kau nyatakan ya Tuhan malam hari ini. Diberkati seluruh panitia.
semua peserta, diberkati hamba-hamba Tuhan yang hadir, bahkan yang tidak sempat hadir pada siang hari ini. Diberkati mereka, mereka akan masuk dalam musim tuaian jiwa besar-besaran. Malam di mana mereka akan masuk dalam musim yang penuh sukacita, karena ada tuaian besar yang belum pernah terjadi akan datang. Terima kasih Tuhan, diberkati kota ini, biarlah pemerintahannya diberkati, seluruh aparatnya semua diberkati, penduduknya diberkati. Amin. Roh takut akan Tuhan, the city of harmony, the city of breakthrough. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami hendak berpisah satu dan yang lain. Tuhan berkati kami sebentar pulang ke tempat tujuan kami masing-masing. Kiranya ada sukacita, damai, sejahtera, ada semangat yang baru muncul dari dalam diri kami semua. Mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua bersama mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan sudah menerima katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai nanti malam.